طيب أنا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وعليكم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. طيب، insyaallah. Baik. Nah, kemarin di pertemuan kelima kita sudah membahas mengenai hamzah wasal, eh, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Kemudian kita sudah membahas juga mengenai kaidah kaidah hamzah wasal. Kemudian kita juga sudah membahas mengenal lafaz Allah, ya. Akan tapi kita sekarang mau mundur lagi ke bab huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya, ini PPT-nya masih mirip seperti yang kemarin, ya. PowerPoint-nya masih mirip seperti yang kemarin. Ya, karena di sini kita akan masih membahas kaidah hamzah wasal, akan tetapi ada beberapa yang diubah sedikit. Ya, jadi ini PowerPoint-nya masih mirip sama yang kemarin, tapi ada beberapa yang diubah. Ya, lumayan banyak sih yang diubah. Ya, pertemuan keenam. Insya Allah hari ini kita masih akan membahas huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya, alif atau alif lam. Baik. Sebelum kita masuk ke kaidah hamzah wasal, ya insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas ulang, ya karena kemarin masih banyak yang belum paham, ya waktu anak polling ternyata masih banyak yang belum paham dan mau diulang kembali pembahasan mengenai hamzah wasal. Ya insya Allah hari ini akan kita bahas kembali kaidah cara membaca hamzah wasal ya dalam Al-Quran. Ya, sebelum kita masuk ke kaidah hamzah wasal, kita mulai dulu dari yang ada di buku. Ya, bab pelajaran kedua, bab huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam. Nah, ketika ada huruf mad, kemudian bertemu dengan hamzah wasal, ini ada dua cara baca. Yang pertama, dibaca tidak panjang ketika wasal ya, atau dibacanya langsung masuk ke huruf setelah hamzah wasal. Ya, jadi hamzah wasalnya tidak dibaca. Kemudian huruf madnya juga tidak dibaca. Ya, huruf mad bertemu dengan hamzah wasal ketika mau bacanya disambung, maka huruf madnya tidak dibaca dan hamzah wasalnya juga tidak dibaca. Yang pertama, وقالوا الحمد لله. Ini contoh yang pertama. Ya, huruf lamnya waqalul, ya huruf lamnya menjadi pendek, kemudian langsung masuk ke huruf setelah hamzah wasal, yaitu huruf lam di kata alhamdulillah. Langsung masuk waqalul hamdulillah. Ya, huruf mad dan hamzah wasalnya tidak dibaca, ya. Ini tidak dibaca huruf mad dan hamzah wasalnya. Diabaikan. Kemudian kalau ketika wakof, ya misalkan kita wakof di huruf madnya di sini, maka dibacanya menjadi waqalu alhamdulillah. Ya, waqalu, huruf madnya tetap dibaca panjang dua harokat. Kemudian di eh, kata alhamdulillah hamzah wasalnya dibaca fathah. Ya, alhamdulillah, ya hamzah wasal yang tadinya tidak dibaca kalau disambung, tapi kalau kita wakaf di huruf mad maka hamzah wasal menjadi dibaca. Ya, di sini keadaannya karena dia alif lam maka hamzah wasal dibaca fathah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membaca hamzah
wasol ketika di awal kalimat. Baik, insya Allah nanti setelah selesai apa namanya materi ini kita baca yang ini ya bareng-bareng. Kita baca contoh yang ada di buku ini bareng-bareng ya karena ternyata waktu pengoreksian tugas yang kemarin masih banyak yang belum paham bagaimana cara membacanya ketika waqaf. Ya, jadi sekarang kita bahas dulu mengenai kaidah hamzah wasalnya, baru nanti setelah bahas kaidah hamzah wasal, kita baca lagi contoh yang ada di buku ini. Taib. Sekarang kita masuk ke kaidah hamzah wasal. Ya, ini masih mirip-mirip sama yang pertemuan 5 kemarin, tapi ada beberapa yang anak ubah. Ya, yang diubahnya lumayan banyak. Bukan hanya beberapa, tapi lumayan sih banyak. Yang pertama, ya, sebelum itu, ya, hamzah wasal adalah alif yang di atasnya itu ada tanda roksu sod, ya, atau kepala sod. Ya, seperti ini. Ada tanda kepala sod. Kaidahnya atau cara membaca harokat pada hamzah wasal, yang pertama, hamzah wasal dibaca fathah bila berada di isim atau kata benda yang diawali alif lam. Ya, jadi kalau ada isim, kemudian diawali dengan alif lam, ya baik dia keadaannya alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah, maka hamzah wasalnya dibaca fathah. Ya, contohnya di sini. Baik, ini udah dikasih harokat ya, harusnya di sini tulisannya hamzah wasal aja. Nah, di sini al-baqarah. Ya, di sini hamzah wasalnya menjadi dibaca fathah. Ya, insya Allah nanti anak ubah lagi deh di sini biar tulisan aslinya yang menggunakan hamzah wasal ada, kemudian di sini cara bacanya. Ya, jadi hamzah wasal di sini dibaca fathah ketika ada isim, kemudian diawali dengan alif lam. Ya, pokoknya yang alif lam itu, yang alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, itu hamzah wasalnya dibaca fathah. Ya, semua alif lam. Mau alif lam qamariyah atau syamsiyah, semuanya dibaca fathah. Tapi alif lam di sini berlaku pada yang apa namanya dia tuh alif lam untuk isim ya, bukan alif lam yang ada di fiil, tapi alif lam isim, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Baik, di sini al-baqarah ya hamzah wasal dibaca fathah, kemudian an-nasu hamzah wasal ya di sini juga dibaca fathah, kemudian al-ilmu hamzah wasal di sini juga dibaca fathah. Nah, ini. Ya, aslinya begini. Harusnya tulisannya hamzah wasal seperti ini ya. Di atasnya ada kepala sod. Ya, tidak ada harokatnya. Ya, al, ya, alhamdulillah. Atau yang alif lam syamsiyah, as-sama'u. Kalau yang ini alif lam qamariyah, karena huruf lamnya dibaca. Alhamdulillah. Ya, di sini semuanya dibaca fathah. Ya, hamzah wasal pada alif lam dibaca fathah. Ya, itu udah pasti ya. Hamzah wasal di alif lam itu sudah pasti dibaca fathah. Taib. Ada yang perlu antum ketahui. Jadi, hamzah wasal di mushaf standar Madinah atau Timur Tengah itu penulisan hamzah wasalnya tidak dituliskan harokatnya ya. Seperti yang di buku ini. Ya, hamzah wasalnya dia dikasih tanda roksu sod atau kepala sod. Tidak dikasih harokat. Tapi kalau hamzah wasal di mushaf standar Indonesia, yaitu penulisan hamzah wasalnya ditulis harokat. Ya, dituliskan harokatnya. Nggak ada tanda roksu sod. Ya, malah tidak ada tanda kepala sodnya di atas hamzah wasalnya. Baik, insyaallah nanti akan kita perlihatkan contohnya. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua. Intinya tadi kaidah yang pertama, setiap alif lam, ya, mau alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, itu sudah pasti hamzah wasalnya dibaca fathah, ya. Ingat itu. Kemudian yang kedua,
Hamzah wasal dibaca dhammah jika berada pada kata kerja atau fiil yang hanya terdiri dari 4 huruf. Yaitu 4 hurufnya ada hamzah wasal, kemudian setelahnya 3 huruf fiilnya. Ya, maka kita lihat di sini huruf ketiganya berharokat dhammah ya. Kalau huruf ketiganya berharokat dhammah dari fiil yang ada 4 huruf ini yang diawali dengan hamzah wasal, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Nah, ini kata-katanya beda nih sama kaidah yang kemarin di pertemuan kelima. Ya, kalau kemarin di pertemuan kelima, tulisan kaidahnya seperti ini. Hamzah wasal dibaca dhammah jika berada pada kata kerja atau fi'il dan huruf ketiganya berharokat dhammah. Nah, di sini sebetulnya hanya dikasih tambahan aja. Diperjelas kalau kita bisa lihat huruf ketiganya yang berharokat dhammah, kemudian hamzah wasal dibaca dhammah, itu hanya fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Ya, kalau fi'ilnya lebih dari 4 huruf, ya 5 huruf, 6 huruf. Nah, itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Itu beda lagi. Kita nggak bisa lagi lihat huruf ketiganya. Ya, jadi kita lihat huruf ketiga dalam fi'il itu, ya mau kita lihat apa namanya, kalau kita mau lihat dia berharokat dhammah atau kasro, ya kan kita lihatnya huruf ketiganya. Tapi ini hanya berlaku di fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Kalau lebih dari 4 huruf, berarti dia beda lagi nanti. Ada kaidah setelah ini. Ya, ini berlaku hanya yang terdiri dari 4 huruf. Ya, kalau fi'ilnya terdiri dari 4 huruf, itu kita bisa lihat huruf ketiganya. Ya, huruf ketiganya kalau berharakat dhamma di sini berarti hamzah wasalnya dibaca dhamma. Baik, kita ulangi lagi yang kaidah kedua, ya hamzah wasal dibaca dhamma itu jika berada pada kata kerja atau fiil yang hanya terdiri dari 4 huruf, yaitu hamzah wasal, kemudian setelahnya 3 huruf fiilnya. Maka kita bisa lihat di sini huruf ketiganya yang berharakat dhammah. Ya, kalau huruf ketiganya berharakat dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Nah, contohnya di sini ada kata udkhul. Ya, di sini ada 4 huruf nih. Satu, yang pertama huruf hamzah wasal, yang kedua dal, yang ketiga kho, yang keempat lam. Ya, di sini ada 4 huruf ya, hanya ada 4 huruf. Nah, kalau hanya ada 4 huruf seperti ini, berarti kita bisa lihat huruf ketiganya. Ya, huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua dal, huruf ketiganya huruf kho. Huruf kho di sini berharokat dhammah. Berarti hamzah wasalnya di sini dibaca dhammah. Ya, udkhul. Nah, karena di sini huruf ketiganya berharokat dhammah. Kemudian contoh lainnya. Di sini 1, 2, 3. Nah, huruf ketiganya adalah huruf ro. Huruf ro-nya berharokat dhammah. Berarti hamzah wasalah dibaca dhammah. Ukhruj. Kemudian contoh selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Huruf ketiganya huruf sod. Huruf sodnya itu berharokat dhammah. Berarti hamzah wasal di sini dibaca dhammah. Unsur. Ya, di sini udkhul, di sini ukhruj. Yang di sini unsur. Ya, di sini semuanya berharokat dhammah. Kemudian ada contoh lain nih. Kok di sini lebih dari 4 huruf? Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Ada tambahan huruf waw sukun dan alif. Nah, kenapa di sini ada 6 huruf? Nah, di sini perlu Antuna ketahui, ini adalah dhamir antum. Nah, di sini udkhul itu adalah fi'il amr untuk dhamir anta ya atau mufrad mudzakkar. Ini pasti Antuna kalau yang belum belajar bahasa Arab bingung ini. Maksud apa namanya yang ana bahas ini apa? Ini pasti bingung apa itu mufrad, apa itu mudzakkar ya, apa itu anta antum ya. Pasti kalau belum belajar bahasa Arab bingung. Maka dari itu belajar bahasa Arab itu wajib ya. Bagi kita seorang muslim, belajar bahasa Arab itu adalah basic
pelajaran yang harus kita pelajari sebelum kita belajar ke ilmu agama yang lain. Ya, maka bahasa Arab harus kita pelajari, wajib kita pelajari juga. Ya, bukan hanya pelajaran-pelajaran agama atau pelajaran-pelajaran syariah yang lainnya, tapi bahasa Arab juga termasuk hal yang harus kita pelajari sebagai umat Muslim. Ya, karena semua doa kita, ya, bacaan apa namanya Al-Quran, semua doa-doa, hadis, ya dalil-dalil itu kan semuanya pakai bahasa Arab. Ya, jadi seharusnya pelajaran yang paling pertama kita pelajari itu bahasa Arab dulu, baru kita belajar memperdalam pelajaran agama yang lainnya. Ya, harusnya bahasa Arab itu udah paling pertama kita pelajari. Ya, kalau Antuna yang belum belajar bahasa Arab sekarang, cari banyak kajian-kajian bahasa Arab yang gratis ya di TBK Shanaya juga ada yang gratis setiap hari Jumat sore. Ya, boleh datang, langsung datang aja. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini, udahul ini adalah fi'il amar. Dia domirnya anta, ya, atau mufrad mudzakkar ya. Jadi, udahul itu masuklah, artinya masuklah untuk kamu laki-laki, tapi kamu laki-lakinya sendiri. Nah, kalau udahulu, ini domir antum atau jama' ya. Jadi udah hulu masuklah tapi untuk kalian laki-laki 3 orang dan lebih. Nah ini udah hulu. Jadi intinya dasar fi'il amrnya itu udah hul. Tapi udah hulu ini hanya tambahan aja huruf waw dan alif di sini hanya tambahan karena domir. Ya, karena domir antum. Ya, dia hanya tambahan. Dasarnya, dasar fi'il amrnya itu sebetulnya hanya 4 huruf, yaitu hamzah wasal, dal, kho, sama lamnya di sini doang. Udhul. Ya, kemudian kalau ada tambahan huruf waw dan alif, ya ini hanya huruf tambahan karena domir aja. Ya, jadi dasarnya sebetulnya tetap 4 huruf. Ya, tetap ini, seperti ini. Udhul. Udhulu, ini waw sama alif hanya tambahan karena domir. Yang ini juga sama. Ukhruj. Ini untuk domir anta. Kamu 1 orang laki-laki. Ya, atau mufrad mudzakkar. Ya, ukhruj. Keluarlah. Keluarlah untuk kamu 1 orang laki-laki. Kemudian kalau yang ini, ukhruja. Nah, di sini kenapa 5 huruf? Ya, karena di sini ada tambahan alif. Ya, tambahan alif di sini adalah domir antuma atau kalian 2 orang. Ya, untuk domir antuma, kalian 2 orang. Ya, jadi alif di sini hanya tambahan karena domir. Dasar katanya itu sebetulnya hanya 4 huruf, yaitu hamzah wasal, kho, ro, sama jim. Ya, alifnya hanya tambahan karena domir. Ya, aslinya ukhruj. Tapi karena dia domirnya antuma di sini, untuk memerintahkan kalian 2 orang, maka ditambahlah alif setelah huruf jim. Ukhruja. Ya, kalau Antuna udah belajar fi'il amr, ya insya Allah Antuna paham maksud dari tambahan-tambahan apa namanya huruf-huruf untuk domir ini. Ya, jadi intinya dasar katanya sebetulnya hanya 4 huruf yaitu udhul. Tapi kalau masuk domir antum menjadi udhulu, waw sama alifnya hanya tambahan huruf karena domir. Kemudian ukhruj di sini apa namanya dasar katanya hanya 4 huruf. Tapi karena ditambah apa namanya domir antuma ya untuk domir antuma atau kalian 2 orang ya keluarlah untuk kalian 2 orang laki-laki maka di sini ditambahlah alif untuk domir antuma ya alifnya hanya tambahan ukhruja. Nah, kemudian di sini unsur. Nah kalau di sini udah pasti ya dasarnya memang hanya 4 huruf ya intinya seperti itu. Biasanya ciri-cirinya apa namanya ada huruf waw sukun kemudian ada alif berarti apa namanya berarti di sini adalah fi'il amr dhamir antum
yang dasar katanya sebetulnya memang hanya 4 huruf. Di sini juga ciri-cirinya ada lagi yang lain, yaitu apa ditambah alif. Ya, padahal dasar katanya itu memang hanya 4 huruf, yaitu ukhruj. Alif hanya tambahan domir. Kemudian ada lagi kalau domir anti, itu dia ditambahnya pakai huruf ya. Ya, ukhruji misalnya. Ya, ditambahnya setelah huruf jim ada huruf ya sukun. Ukhruji. Ya, seperti itu. Kalau domir anti. Nah, itu huruf ya sukunnya juga hanya tambahan karena domir. Pada dasar katanya hanya 4 huruf. Baik. Nanti kalau ada yang belum paham di kaidah yang kedua ini, bisa dicatat ya. Mulai sekarang bisa dicatat. Di sesi tanya jawab langsung ditanyakan. Ya, kalau ada yang mau ditanya, dicatat dari sekarang biar nanti nggak lupa setelah ini. Baik, kita lanjut ke kaidah ketiga, yaitu hamzah wasal dibaca kasroh. Jadi intinya kalau yang tadi hamzah wasal dibaca dhammah, itu hanya ada pada fiil yang terdiri dari 4 huruf, ya, yang dasarnya 4 huruf ya. Kalau ada tambahan domir, yaitu huruf waw sukun atau alif, atau huruf alif, atau huruf ya sukun, nah itu apa namanya tetap dasar katanya memang hanya 4 huruf kalau ada tambahan domir. Nah, jadi hamzah wasal yang dibaca dhammah itu ketika ada fiil yang hanya terdiri dari 4 huruf yang diawali dengan hamzah wasal. Ya, di sini kita bisa lihat huruf ketiganya ya. Kalau huruf ketiganya dhammah, berarti hamzah wasal dibaca dhammah. Baik, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Hamzah wasal dibaca kasroh jika hamzah wasal ada pada kata kerja atau fiil yang hanya terdiri dari 4 huruf. Nah, ini masih 4 huruf juga sama kayak tadi. Yaitu hamzah wasal, kemudian setelahnya ada 3 huruf fiil. Ya, maka kita lihat di sini huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh. Ya, jadi contohnya di sini ada eh di sini ada hamzah wasal, kemudian 3 huruf fi'ilnya setelahnya ya. 3 huruf fi'ilnya ada huruf dot, huruf ro, huruf ba. Kita lihat huruf ketiganya ya, karena di sini fi'ilnya hanya ada 4 huruf, berarti kita bisa lihat huruf ketiganya. Ya, nanti kalau lebih dari 4 huruf, ya 5 huruf, 6 huruf, atau 7 huruf, itu kita nggak bisa lagi lihat huruf ketiganya. Ya, kalau hanya 4 huruf, itu kita masih bisa lihat huruf ketiganya. Ya, satu, dua, tiga. Huruf ketiganya huruf ro. Huruf ro di sini berharakat kasroh. Berarti hamzah wasal di sini dibaca kasroh. Id, rib. Ini juga sama. Masih bisa kita lihat huruf ketiganya. Karena hanya ada 4 huruf. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kita lihat huruf ketiganya huruf ta. Huruf ta-nya berharokat fathah. Nah, di sini kalau huruf ketiganya berharokat fathah berarti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, iftah. Nah, ini kalau domir anti, ya seperti contoh di sini, iftahi, ya ada tambahan ya sukun. Ya, ya sukun ini hanya tambahan. Dasar katanya sebetulnya hanya 4 huruf, yaitu iftah. Ya, kemudian ada tambahan ya sukun. Di sini hanya tambahan karena domir, domir anti atau kamu perempuan. Ya, bukalah kamu perempuan. Ya, iftahi itu bahasa Arabnya. Ya, di sini apa namanya? Tetap dihitungnya dasar katanya hanya 4. Jadi kita masih bisa lihat huruf ketiganya. Ya, satu, dua, tiga. Huruf ketiganya huruf ta, berharokat fathah, berarti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Sama seperti yang tadi ini juga. Ya, karena waw sama alifnya hanya tambahan, huruf alifnya juga hanya tambahan. Jadi kita masih bisa lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya satu, dua, tiga. Huruf ketiganya huruf kho. Huruf kho-nya berharokat dhammah, berarti hamzah wasalnya dibaca dhammah. Di sini juga ukhruja. Satu, dua, tiga. Huruf ketiganya huruf ro. Huruf ro-nya berharokat dhammah. Berarti hamzah wasalnya di sini dibaca dhammah. Ya, walaupun di sini ada 5 huruf, tapi alif terakhir ini hanya tambahan.
Di sini juga. Ya, sukun terakhir di sini hanya tambahan karena domir. Dasar katanya hanya 4. Ya, maka kita di sini masih bisa lihat huruf ketiganya. Satu, dua, tiga. Ya, huruf taknya berharakat fathah berarti hamzah wasal dibaca kasroh. Ya, pokoknya kalau yang fi'ilnya hanya terdiri dari 4 huruf, itu kita bisa lihat huruf ketiganya. Ini kalau fi'ilnya hanya terdiri dari 4 huruf aja ya, kita masih bisa lihat huruf ketiganya. Ya, kalau huruf ketiganya berharokat dhammah, berarti hamzah wasalnya dibaca dhammah. Tapi kalau huruf ketiganya berharokat fathah atau berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, kalau huruf ketiganya berharokat fathah, hamzah wasalnya jangan fathah ya, tapi tetap kasroh. Ya, kalau huruf ketiganya berharakat fathah, hamzah wasalnya kasroh. Huruf ketiganya berharakat kasroh, hamzah wasalnya kasroh. Ya, hamzah wasal yang fathah itu hanya berlaku pada alif lam. Ya, ingat ya, hamzah wasal yang fathah itu hanya berlaku pada alif lam. Hamzah wasal yang dhammah itu hanya berlaku pada fi'il yang terdiri dari 4 huruf tadi, tapi huruf ketiganya adalah berharokat dhammah. Kalau huruf ketiganya berharokat fathah atau berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Baik, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dicatat dari sekarang ya. Nanti takutnya lupa. Kalau belum paham, bisa dicatat dari sekarang apa yang mau ditanyakan. Ya, sebelum kita masuk ke huruf yang lebih dari eh, apa? Sebelum kita masuk ke kaidah fi'il yang lebih dari 4 huruf, ya, kaidah kata yang lebih dari 4 huruf. Nah, kaidah yang nomor 3 ini juga beda sama yang di pertemuan kelima kemarin ya. Karena di pertemuan kelima kemarin eh, kaidahnya itu jika hamzah wasal ada pada kata kerja fi'il dan huruf ketiganya fathah atau kasroh, belum ada tambahan yang hanya terdiri dari 4 huruf. Ya, di sini lebih diperjelas lagi kalau yang bisa dilihat huruf ketiganya apa namanya itu fathah atau kasroh, yaitu hanya yang fi'ilnya terdiri dari 4 huruf. Ya, kalau lebih nanti udah nggak bisa lagi lihat huruf ketiganya, udah beda lagi. Baik. Sekarang kita lanjut ke kaidah yang ketiga bagian 2. Ya, kalau yang tadi kan bagian A, sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga bagian B. Ya, ini masih pada hamzah wasal yang berharokat kasroh. Hamzah wasal berharokat kasroh jika hamzah wasal ada pada kata yang terdiri lebih dari 4 huruf. Ya, kata di sini bisa fi'il atau bisa masdar. Ya, terdiri dari lebih dari 4 huruf, yaitu bisa 5, bisa 6, bisa 7, yang hurufnya itu diawali dengan hamzah wasal. Ya, maka hamzah wasal di sini dibaca kasroh. Nah, ini ada beberapa pola. Ya, ini beberapa pola hanya Ana cantumin beberapa ya, karena sebetulnya banyak. Wazan atau polanya itu sebetulnya banyak. Antuna, kalau yang mau perdalam masalah ini bisa belajar di Sorof. Karena kita di sini belajar tajwid, jadi kita hanya kasih gambaran sedikit aja. Ya, di sini ada wazan atau polanya yang hamzah wasalnya itu sudah pasti dibaca kasroh. Ya, pokoknya tadi kalau cuman 4 huruf katanya, kalau cuma 4 huruf masih bisa dilihat huruf ketiganya. Tapi kalau di sini udah lebih dari 4 huruf, ya, udah 5 atau 6 atau 7 huruf. Nah, ini contohnya. Contohnya yang di tengah ini ya. Contohnya yang pertama ada ijtama'a. Nah, di sini ada 5 huruf ya. Huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua huruf jim, huruf ketiga huruf ta, huruf keempat huruf mim, huruf kelima huruf ain. Nah, di sini udah 5 huruf. Berarti di sini bukan masuk ke kaidah yang 3A tadi ya. Dia bukan masuk ke sana karena dia udah lebih dari 4 huruf.
Di sini sudah 5 huruf. Nah, kalau 5 huruf berarti nggak bisa lagi dilihat huruf ketiganya. Ya, karena huruf ketiganya ini adalah huruf ta. Ya, kalau huruf ketiganya huruf ta, kita lihat huruf ta-nya fathah. Kemudian di sini hamzah wasal menjadi kasroh. Ya, sebetulnya bisa-bisa aja. Tapi karena pada dasarnya bukan seperti itu cara apa namanya? Cara membacanya bukan seperti itu, bukan dilihat dari huruf ketiganya. Kalau sudah lebih dari 4 huruf. Ya, bukan kita lihat huruf ketiganya, tapi patokannya kalau sudah lebih dari 4 huruf, ya mau 5 huruf, mau 6 huruf, mau 7 huruf, itu sudah pasti hamzah wasalnya dibaca kasroh, gitu aja patokannya. Ya, kalau 4 huruf, kita lihat huruf ketiganya, tapi kalau lebih dari 4 huruf, udah pasti hamzah wasalnya dibaca kasroh, gitu aja. Ya, ingatnya. Baik, ya karena di sini ijtama'a ada 5 huruf ya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 huruf berarti hamzah wasalnya pasti dibacanya kasroh ya ijtama'a. Nah ini wazannya itu dari if ta'ala ya asal katanya dari jamaah. Ya kalau antuna belajar sorof ada yang namanya faul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il yang kemarin Ana sudah bahas di sesi tanya jawab. Ya, di sini kalau dilihat dari polanya ifta'ala, ya, ijtama'a, hamzah wasal dan huruf ta'nya ini hanya tambahan dari wazan, ya. Karena huruf jim, mim sama aina itu adalah asal katanya. Nah, di sini yang masuk ke ainul fi'il, ya ainnya ada di sini setelah huruf ta, berarti yang masuk ke ainul fi'il adalah huruf mim. Ya, makanya tadi Ana bilang nggak bisa lihat dari huruf ketiganya karena di sini kita bukan lihat huruf ketiganya, kita lihatnya ainul fiilnya. Ya, faul fiilnya ada di huruf jim, ainul fiilnya ada di huruf mim, lamul fiilnya ada di huruf ain. Ya, kita lihat ainul fiilnya. Ainul fiilnya ada di huruf mim, berarti kita lihat huruf mim berharakat fathah, maka hamzah wasal dibaca kasrona. Pasti pusing kalau kita bahasnya dengan apa namanya dengan sorof pasti pusing. Jadi intinya Antuna ingatnya gini aja ya, kalau hurufnya lebih dari 4 huruf, ya yaitu bisa 5, bisa 6 atau bisa 7, itu berarti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Tapi terkecuali huruf-huruf tambahan domir yang tadi ya. Kalau ada huruf-huruf tambahan domir yang tadi, itu nggak dianggap hurufnya. Ya, seperti yang tadi ini. Huruf-huruf tambahan domir yang tadi ini. Ada huruf ya sukun, ya, ini sebetulnya memang pada dasarnya hanya 4 huruf, tapi ya sukun di sini hanya tambahan. Ini bukan berarti dia 5 huruf ya, tapi di sini tetap 4 huruf. Huruf ya-nya hanya huruf tambahan. Ini juga sama yang tadi. Udkhulu, ukhruja, itu waw sukun dan alif hanya tambahan. Jadi sebetulnya memang hanya 4 huruf, yaitu udkhul, waw sukun dan alif tidak dianggap. Ini juga sama ukhruja, alifnya tidak dianggap. Ya, dasar katanya hanya 4 huruf. Jadi kalau di sini masih bisa dilihat huruf ketiganya. Tapi kalau dikata ijtama'a ini 5 huruf yang apa namanya memang dasar katanya udah 5 gitu. Ya, nggak ada tambahan domir. Belum ada tambahan domir di sini. Ya, dasar katanya memang sudah 5. Ijtama'a. Yang di sini berarti hamzah wasalnya sudah pasti dibaca kasroh. Kemudian yang ini juga sama. In kasaro. Nah, ini ada 5 huruf. Ya, di sini berarti hamzah wasal sudah pasti dibaca kasro. Ini dari pola atau wazan infa'ala. Asal katanya kasaro. Kemudian contoh lain lagi istaghfaro. Nah, kalau ini ada 6 huruf. Ya, huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua sin, huruf ketiga ta, huruf keempat ya ghain, huruf kelimanya fa, huruf keenamnya ro. Nah, ini nggak bisa kita lihat huruf ketiganya ya. Di sini kita lihat kalau dasar katanya memang sudah 6 huruf. Berarti hamzah wasalnya otomatis dibaca kasrah. Istighfaro. Nah, karena dasar katanya sudah 6 huruf. Kemudian yang selanjutnya istighfarun. Nah, di sini
Huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua huruf sin, huruf ketiga huruf ta, huruf keempat huruf ghain, huruf kelima huruf fa, huruf keenam alif, huruf keenam ro, huruf ketujuh ro. Nah, di sini ada 7 huruf. Ya, ini udah dasar katanya udah lebih dari 4 huruf. Ya, yaitu di sini ada 7 huruf. Berarti hamzah wasalnya otomatis dibaca kasroh. Ya, istighfarun. Nah, ini dari wazan istif'alun. Kemudian asal katanya yaitu ghafaro. Ini juga dari wazan istaf'ala. Ya, istaghfaro ini dari wazan istaf'ala. Asal katanya ghafaro. Tapi ya intinya kalau lebih dari 4 huruf dasar katanya berarti hamzah wasalnya otomatis dibaca kasroh. Ya. Atau antuna ingat-ingat aja ini. Ada 4 pola ini ya. Sebetulnya polanya nggak cuma 4 ini. Masih banyak lagi yang lainnya. Ini hanya anak cantumin yang biasanya keluar aja di dalam Al-Quran. Tapi intinya ingat-ingat aja kalau lebih dari 4 huruf dasar katanya berarti ya kalau lebih dari 4 huruf dasar katanya bisa 5 huruf, 6 huruf atau 7 huruf berarti hamzah wasalnya otomatis dibaca kasroh. Baik, sampai sini kalau masih ada yang belum paham bisa dicatat ya biar nggak lupa. Lagi-lagi catat sekarang aja kalau yang mau ditanyakan untuk sesi tanya jawab nanti catat sekarang biar nggak lupa. Baik, kita lanjut lagi. Kaidah yang ketiga, bagian C. Jika hamzah wasal ada pada isim jamid. Ya, ini kaidahnya masih sama yang kemarin ya. Sama yang kemarin di pertemuan kelima ini kaidahnya sama. Jika hamzah wasal ada pada isim jamid, ya isim jamid itu adalah kata benda atau isim asli, bukan berasal dari kata kerja atau fi'il. Nah, ini abaikan aja. Isim jamid adalahnya abaikan aja biar nggak pusing. Intinya kata-kata di bawah ini namanya isim jamid. Ya, kalau kata ada kata-kata yang di bawah ini, ya ada ibnun, ibnatun, ifnani, ifnatani, imruun, imriin, imro'atun, ismun, semua kata ini namanya isim jamid, ini udah otomatis dibaca kasroh. Ya, pokoknya semua kata yang ada di contoh ini, ya antun hafalkan saja semua kata yang ada di contoh ini itu hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, terutama di kata ini nih, ibnun. Ya, nggak bisa kita lihat huruf ketiganya doang ya, karena huruf ketiganya di sini dhammah, tapi di sini hamzah wasalnya padahal dibacanya kasroh. Ya, pokoknya ingat-ingat aja, antuna hafalin. Ibnun ini hamzah wasalnya dibaca kasroh. Kemudian ini juga sama, imruun. Nggak bisa kita lihat huruf ketiganya, mentang-mentang di sini hanya ada 4 huruf, antuna lihat huruf ketiganya. Salah. Nah, kalau untuk kata imruun di sini, nggak bisa dilihat huruf ketiganya. Ya, tapi eh, harus kita hafalin. Intinya kalau ada kata imru'un berarti hamzah wasal yang dibaca kasroh ya. Imru'un. Kemudian di sini juga sama ismun, nggak bisa lihat dari huruf ketiganya. Ya, tapi pokoknya kalau ada kata ismun, hamzah wasal dibaca kasroh. Ya, intinya ini semua harus antun hafalin. Ini semua dibaca hamzah wasalnya udah otomatis dibaca kasroh. Ya, ibnun, ibnatun, ifnani, ifnatani, imru'un, imri'in, imra'atun, ismun. Semuanya otomatis sudah dibaca kasroh. Ini namanya isim jamid. Nah, isim jamid ini suara Ana terdengar. Terdengar Ustazah. Baik, kita Halo lanjut Ustazah. lagi ya. Baik, jadi ya isim jamid ini berlaku juga untuk perubahan dari kata-kata yang di atas ini ya. Mau dia apa namanya belakangnya jadi beda-beda, harokatnya tetap hamzah wasalnya dibaca kasroh ya. Isma, ismi, ismu, ismuhu. Nah ini kan belakang apa namanya harokat belakang-belakangnya beda-beda, tapi tetap hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ini juga sama. Ithnataini, imru'un halaka, ibnu Maryam. Ya ini tetap hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya mau dia dalam keadaan apapun hamzah wasalnya dibaca
kasroh ya ketika di awal kalimat ya dibacanya. Kemudian, nah sekarang coba Antuna baca ini kata yang pertama. Ini ada 4 huruf nih, 1, 2, 3, 4. Berarti kita lihat huruf ketiganya. Ketiganya berharokat dom. Domah. Ya, hamzah wasalnya dibaca. Coba. Iya, uktub. Hamzah wasalnya dibaca. Tub. Nah, ini masih Oh, contoh yang ketub. kemarin ya. Kemudian di sini ada irji'i. Irji. Nah, di sini dasar katanya berapa harokat? Berapa harokat? Berapa huruf dasar katanya? Ya. Nah, empat. Wah, Ya. lebih dari 4. Kata Nah, dasarnya empat. Pakai ya. iya, Lebih dari dasar Ya. 4. dasar katanya hanya 4 ya di sini. Ingat ya, huruf ya sukun tadi hanya tambahan domir. Domir. Ya, hanya tambahan domir, hanya huruf tambahan domir yaitu domir anti atau domir kama perempuan. Ya, di sini dasar katanya hanya 4 yaitu irji. Iya, Maka di Ibu. sini kita bisa lihat huruf ketiganya. Ya, huruf ketiganya berharokat kasroh. Berarti hamzah wasalnya Kas. dibaca. Kasroh. Ya, jadi dibacanya apa ini? Kasroh. Iya. Iya, Razi'i. Ya, irji'i. Baik, Iya, kemudian Razi'i. selanjutnya di sini. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Iltaqo. Iya, iltaqo. Iltaqo. Ya, bukan altaqo ya. Karena di sini bukan Patah. bukan isim. Ya, dia fi'il. Ya, kalau tadi yang kita bahas apa namanya alif lam yang selalu hamzah wasal dibaca fathah itu hanya berlaku alif lam yang setelahnya adalah kata isim. Ya, tapi kalau Sim. alif lam yang katanya dia bukan isim tapi fi'il berarti hamzah wasalnya nggak bisa kita apa namanya nggak bisa kita baca fathah antara dhammah atau Kasrah. kasroh. Ya, tapi Kasrah. Antuna nggak usah pusing-pusing ya. Kalau ketemu hamzah wasal sama huruf lam, nggak usah pusing-pusing mikirin ini beneran isim atau fi'il gitu. Udah anggap aja semuanya isim. Yang fi'il hanya iltaqo Sim. ya karena yang paling sering muncul di Al-Quran itu hanya kata iltaqo. Wallahu a'lam kalau yang lain. Tapi ini yang paling sering ya kata iltaqo. Ya ingat-ingat aja kalau kata iltaqo hamzah wasalnya dibaca kasroh bukan fathah. Tapi kalau Antuna ketemu sama alif lam yang lain, hamzah wasalnya dibaca fathah aja. Ya, anggap aja semuanya itu isim selain kata iltaqo. Ya, biar Antuna nggak pusing. Baik. Ya, ini iltaqo, ini asal katanya dari ifta'ala. Ya, kemudian afan. Iltaqo ini wazannya dari ifta'ala. Asal katanya dari laqiya. Nah, ini eh, buat pengetahuan Antuna aja ya. Karena ini masuk-masuk lagi ke sorof kayak tadi. Ya, takutnya pusing. Intinya kalau ada kata iltaqo, hamzah wasalnya dibaca kasroh, Kasrah. ya bukan fathah. Kalau ketemu alif lam yang lain, hamzah wasalnya dibaca fathah aja. Ya anggap aja semuanya isim selain kata iltaqo. Iltaqo. Baik. Kemudian di sini Ana mau meluruskan pembahasan di pertemuan kelima yang kemarin tentang contoh yang ada di gambar setelah kaidah ketiga. Nah ini ijtabahu. Nah di sini kan tulisannya ada angka 1, 2, 3 yang artinya dilihat huruf ketiganya. Salah ya. Apa namanya yang betul kita nggak lihat huruf ketiganya kalau di sini. Karena ini dari kata ijtaba yang polanya ifta'ala. Nah, kalau yang tadi sudah kita bahas nih, kalau polanya ifta'ala, ya ijtaba ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Berarti hamzah wasalnya dibaca, Kasroh. iya, Kas. kasroh.
Nah, di sini kita bukan lihat huruf ketiganya, tapi kita lihat jumlah hurufnya. Ya, karena tadi ini masuk ke pola ifta'ala atau wazan ifta'ala. Berarti kita lihat jumlah hurufnya ada 5 huruf, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ini kita bukan lihat ini ya, bukan lihat huruf ketiganya ya. Ini salah. Yang betul kita lihat jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya ada 5, hamzah wasalnya dibaca kasroh. Kemudian kalau yang ini dibaca Kasroh. yang kedua, Tabi. iya, Kita. Ih. iya, Kasroh. iya, Ada 5 huruf. ittabi'u. Kita biang. Ini berapa? Dasar katanya ada berapa hurufnya? 5. Tujuh. Lebih dari 4. 2, 3, 4, 5, 6. 5. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Sama enam hamzah. 6. Alif. 6. Alif lah. Nah, di sini 5. ada waw 3, 4, 5, sukun, 6. ada waw sukun dan Alif. 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 Waw sukun dan alif di sini adalah huruf tambahan. Ya, huruf tambahan apa tadi? Domir. Ya, domir antum. Domir antum. Ya, ini huruf tambahan domir antum ya. Ingat aja, Oh, pokoknya jadi kalau huruf tambahan domir itu biasanya antara ya sukun, wow, kemudian yang di ya. sini nih waw sukun dan alif, kemudian ada juga yang alif, ada juga sebetulnya yang nun. Ya untuk domir antun, nah tapi antunnya takutnya bingung. Jadi ingat-ingat aja yang tadi udah kita bahas, yaitu ada ya sukun, ada waw sukun dan alif, kemudian ada alif juga. Nah itu biasanya yang menjadi huruf tambahan, apa namanya, Dom. huruf tambahannya hanya sebagai domir. Ini. Nah, ini dasar katanya hanya 4 huruf, yaitu ittabi'. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini huruf ketiganya adalah huruf ba. Nah, ini masih bisa kita lihat huruf ketiganya ya. Huruf ketiganya huruf ba. Berarti di sini hamzah wasal Kas. dibaca Kasroh. Kasroh. kasro ya, karena huruf Kasroh. banyak huruf berharokat. Kasroh. Kasroh. Baik. Kemudian untuk yang ketiga ini, nah ini ada dasar katanya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti kita masih bisa lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya Tiga. kasro. Dom. Hamzah Dom. wasalnya dibaca Kamu apa? perlu ini Doma. Huruf Doma. huruf ketiganya dhamma. Hamzah wasalnya dibaca dhamma. Jadi cara bacanya ini Dud. ya ushdud. Yang ini ijtabahu ya, tapi dia dilihat dari jumlah hurufnya, bukan apa namanya, bukan huruf ketiga. Kemudian yang ini baru bisa dilihat dari huruf ketiganya karena dari kata ittabi' hanya 4 huruf. Ittabi'u. Kalau yang ini ushdud. Bit, obeh. Siram air obehnya. Cuci kaki. Nah. Baik. Sampai sini kalau ada yang masih bingung bisa kalau ada yang masih bingung bisa dicatat ya untuk bertanya di sesi tanya jawab. Ya, jadi jangan diambil pusing ya dari semua kaidah yang sudah kita pelajari di sini. Ya, tapi Antuna sebagai umat muslim juga wajib belajar bahasa Arab. Ya, bagi yang ingin memahami kaidah-kaidah yang tadi lebih dalam, ya, lebih memahami lebih dalam tentang hamzah wasal, Antuna bisa pelajari di pelajaran sorof. Ya, Antuna yang sudah belajar bahasa Arab bisa belajar di pelajaran sorof. Jadi intinya kita bisa pakai cara lain untuk mengetahui bacaan hamzah wasal selain kita belajar sorof atau selain kita melihat kaidah yang tadi. Ya, karena kaidah yang tadi itu hanya kaidah buatan, ya kaidah secara umum dan setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ya, pasti ada yang nggak ada di dalam kaidah gitu. Jadi di kaidah yang tadi, apalagi kaidah itu hanya buatan, ya bukan kaidah apa namanya, bukan kaidah dari ilmu tajwid
aslinya gitu ya, hanya kaidah buatan aja karena kaidah aslinya itu memang hanya ada di pelajaran sorof. Jadi anak buat tadi biar antun nggak bingung bagaimana cara membaca hamzah wasal. Jadi intinya kalau antum mau perdalam mengenai hamzah wasal bisa belajar di pelajaran sorof. Nah, biar antum nggak bingung, selain kita lihat kaidah tadi atau selain kita belajar sorof, kita bisa pakai cara lain untuk mengetahui bacaan hamzah wasal. Ya, karena pada mushaf standar Madinah atau Timur Tengah hamzah wasal tidak ditulis harokatnya, maka kita bisa lihat harokat pada hamzah wasal di mushaf standar Indonesia ya, karena di mushaf standar Indonesia itu sudah ditulis harokatnya. Antuna bisa lihat di sana. Jadi kalau lagi baca Al-Quran terus Antuna bingung hamzah wasal di awal kalimat itu dibaca apa? Ya dibaca fathah atau dhammah atau kasroh. Antuna bisa lihat di mushaf standar Indonesia yang memang sudah ada harokatnya. Ya biar Antuna nggak bingung. Nah, tapi perlu diketahui, tidak semua hamzah wasal yang ada di mushaf standar Indonesia itu dikasih harokat, ya. Ada yang nggak ada harokatnya juga. Nah, kalau Antuna bingung karena di situ ternyata nggak ada harokatnya juga, nah itu bisa tanyakan ke yang lebih paham, ya ke yang lebih paham sorof terutama. Ya, atau Antuna tanya ke Anda juga boleh. Baik. Nah, ini nih perbedaan penulisan hamzah wasal di mushaf standar Madinah atau Timur Tengah dan mushaf standar Indonesia. Nah, ini kalau mushaf standar Madinah atau Timur Tengah, ya, penulisan hamzah wasalnya itu tidak dituliskan harokatnya, tapi dia ditulis ada kepala sodnya di atasnya. Ya, ini contohnya. Az-zabaniyah. Nah, di sini hamzah wasalnya ditulis kepala sod di atas hamzahnya. Ya, ada kepala sodnya, tapi tidak ditulis harokatnya. Kemudian di sini apa namanya ada sama, di sini juga hamzah wasal ditulis kepala sodnya, tapi tidak ditulis harokatnya. Kemudian di mushaf Indonesia, nah kalau di mushaf Indonesia di sini, karena dia berada di tengah kalimat, bukan di awal kalimat, makanya tidak ada harokatnya. Ya, ini semuanya tidak ada harokatnya karena dia ditulisnya di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Dan di mushaf standar Indonesia itu dia tidak ada kepala sodnya. Ya, tidak ada kepala sodnya. Ya, dia hanya ditulis alif-alif aja biasa. Ya, Az-zabaniyah wasjud waqtarib usjud iqtarib. Nah, di sini hamzah wasalnya hanya ditulis alif-alif aja, nggak ada kepala sodnya. Sedangkan di mushaf standar Madinah ada kepala sodnya. Kemudian contoh lain di mushaf standar Indonesia yang ada harokatnya. Oh ya, Ana nggak nyantumin di sini yang ada harokatnya. Ya, Antuna bisa lihat sendiri aja ya. Bisa lihat sendiri nanti di mushaf standar Indonesia itu ada, kalau dia posisinya di awal kalimat itu pasti ada harokatnya. Tapi karena di sini contohnya posisinya ada di tengah kalimat, jadi tidak ada harokatnya. Baik. Sekarang kita latihan baca hamzah wasal. Ini masih yang kemarin sudah kita bahas nih. Yang pertama di Quran Surah Al-Fatihah ayat 6. Ini cara bacanya gimana? Yang pertama, Ihdina iya, dina. Ya, hamzah wasalnya dibaca kasroh. kasroh. Ya, dina. Baik, kalau di sini, Al-Fajr ayat 28, hamzah wasalnya Irji'i. dibaca, iya, kasroh. Kasih. Irji'i. Ya, ini kita masih bisa lihat huruf ketiganya ya. Karena di sini huruf ya-nya Iya. hanya huruf tambahan karena domir. Ya, ini kita bisa lihat huruf ketiganya huruf jim, harokatnya kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Kasroh. Irji'i. Kemudian kalau yang ini dibacanya Uh. Syuk. Uh.
Uhsurul ladzina zalamu. Iya, syuru. Nah, kalau ini juga sama, masih bisa kita lihat huruf ketiganya. Karena di sini huruf waw dan alifnya hanya tambahan karena domir. Ya, ini kita masih bisa lihat huruf ketiganya berharokat dhammah, yaitu huruf shinnya berharokat dhammah. Maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Doma. Ya, syuru. Ya, syurul ladzina. Baik. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, ini masih contoh yang kemarin juga. Yang ada tanda merahnya di sini. Apa? Cara bacanya gimana? Utuni. Iftuni. Nah, iya. Ituni apa? Cara bacanya. Itu. Gimana? Tadi ada yang betul. Yang lain gimana? Iftuni. Itu ya. Utuni. Nah, bukan uktuni ya. I. Itu Apa ni. nih? Itu ni. Nah, itu cara bacanya yang betul. Nah, kenapa jadi hamzahnya di sini Iya, nggak kenapa? dibaca? Taib. Nih, kita bahas di sini ya. Kenapa di sini bukan uktuni cara bacanya? Padahal di sini kita bisa lihat Huruf huruf ketik. ketiganya huruf ta. Huruf ta-nya dhammah. Tapi kenapa di sini hamzah wasalnya nggak dibaca dhammah? Karena ini asal katanya bukan dari uktu tapi ikti. I. Wow di I. sini hanya wow domir ya. Wow domir. Ni-nya di sini juga sama. Ni-nya di sini adalah domir. Nah, makanya Antun harus belajar bahasa Arab ya. Karena kalau Ana bahas di sini semuanya Ana jabarin malah jadi bahas bahasa Arab nanti. Huruf. Ya, intinya ini bukan uktuni, tapi iktuni I. ya dari kata I. ikti. Nah, I. ini huruf ketiganya kasro. Maka hamzah wasalnya dibaca kasro. Ya kenapa di sini dhammah? Karena dia mengikuti domirnya ya. Ada huruf waw sukun, ya, domir antum, huruf taknya jadi berubah dhammah juga karena ada waw sukun. Tapi padahal asal katanya dari ikti. Ya, I. huruf taknya berharokat kasro. Maka hamzah wasalnya dibaca kasro. Kemudian kenapa di sini apa namanya nggak dibaca itu nih, tapi itu nih. Kenapa malah jadi panjang dua harokat, tapi hamzahnya nggak dibaca? Ya, karena memang dari sananya cara bacanya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Anak pernah dengernya karena orang Arab jadi susah kalau baca i i ya, ada dua hamzah di situ. Ya, ada dua hamzah yang dilafadzkan di situ, ada dua hamzah qata' di situ. I ya gitu. Malah jadi bingung, malah jadi susah cara bacanya. Makanya dipanjangin itu nih gitu. Itu nih ya. Jadi intinya cara bacanya bukan itu nih, apalagi uktu nih, tapi yang betul itu I. nih. Ya, i-nya jadi panjang dua harokat. Itu nih. Ini kalau Antuna mau mulai bacanya dari sini ya. Tapi kalau Antuna mulainya dari atas, misalnya dari amlahum syirkun fis samawati tuni. Nah, kalau mau diwasal, nah ini hamzah di sini tetap dibaca. Ya, hamzah yang sebelum huruf ta di sini tetap dibaca. Bukan diganti menjadi ya, tapi tetap hamzah. Fis samawati tuni. Tapi kalau mau berhenti di fis samawat, ya fis samawat. Nah, baru di sini dibacanya itu nih. Ya, i-nya jadi panjang dua harokat. Itu nih. Paham ya sampai sini? Ya, insya Allah. Baik, hanya untuk kata ini aja kok yang itu nih. Itu nih ada satu huruf aja ya Ustazah. Iya, wallahu alam di tempat yang lain insya Allah nanti Ana cari lagi. Tapi setahu Ana hanya ada di Al-Ahqaf ini. Wallahu alam. Nanti yang lain Ana cari lagi kalau memang ada. Ustazah. Baik, sampai sini paham ya? Ya, insya Allah. Baik, kita lanjut
contoh yang lain lagi nih. Kita lanjut di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 98. Nah, ini cara bacanya gimana? Kasroh. Iya, kasroh ya. I'lamu. I'lamu. Iya, betul. I'lamu. Ya, karena di sini masih kita bisa lihat huruf ketiganya, yaitu huruf lam. Huruf lamnya berharokat fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh ya, karena di sini huruf waw dan alifnya hanya tambahan. I'lamu. Kemudian di Quran Surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir. Istaghfir. Iya, istaghfir. Karena ya tadi, ini lebih dari 4 huruf ya. Huruf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Maka hamzah wasal otomatis dibaca kasrah. Istaghfir. Kemudian di Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Ih. Ihbitu. Iya, bitu. Ya, hamzah wasal dibaca kasrah. Karena Kasroh. kita masih bisa lihat huruf ketiganya. Huruf Ketiga. ketiganya yaitu huruf ketiganya yaitu ba. Huruf ba-nya berharokat kasroh. Maka hamzah wasal dibaca kasroh ya, karena huruf waw dan alif di sini hanya tambahan domir. Kemudian di sini Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Iya, di I'dilu. I'dilu. Iya, i'dilu. Betul. Hamzah wasal dibaca Kasroh. kasrah. Kemudian di sini Quran Surah An-Nisa ayat 50. Unzur. Unzur. Iya, Unzur. uzur. Ya, kenapa? Huruf ketiganya domah. Iya, karena huruf ketiganya dhamma. Dan di sini hanya 4 huruf ya. Katanya hanya 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Ya, karena 4 huruf masih bisa kita lihat huruf ketiganya, yaitu dhamma. Hamzah wasalnya maka dibaca dhamma. Uzur. Kemudian kalau yang ini, Al-A'raf ayat Ud'u. 25. Iya. Uda'u. Ya, kenapa dibaca dhamma? Karena huruf ketiganya doma dan 4 huruf ya. Iya, Cuma betul. ada 4 huruf. Iya, karena huruf ketiganya dhamma. Dan ini sebetulnya hanya 4 huruf. Ya, karena huruf, Huruf. ah, afan, kalau di sini itu sebetulnya hanya 3 huruf justru. Uda'u, Oh, gitu. Ya, jadi waw, ud'u. apa namanya, waw di sini dan alif hanya tambahan dhamir. Ya, ini aslinya justru hanya 3 huruf. Uda'u, Tiga. gitu. Jadi masih kita bisa lihat huruf ketiganya berharokat dhamma. Doma. Oh ya, berarti kaidah yang tadi harusnya 3 dan 4 huruf ya. Afwan. Ana salah lagi nulisnya. Ya insya Allah nanti ketika di-share materinya Ana ganti tulisnya. Ya, jadi kaidah yang tadi bukan hanya 4 huruf ya. 3 huruf juga bisa. Ya, jadi 3 Hmm. sampai 4 huruf. Tapi kalau udah lebih dari 4 huruf, berarti hamzah wasalnya dibaca Kasroh. kasroh. Ya, Kasroh. intinya 3 sampai 4 huruf masih bisa kita lihat huruf ketiganya. Tiga. Hmm. Baik. Kemudian yang ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 147 nih. Yang pertama dulu, yang di garis pertama. Alladzina. Iya, alladzina. Nah, kalau ini memang sudah paten ya. Kalau ada kata alladzi, allati, yaitu hamzah wasal dibaca fathah. Ya, ini juga alladzina, hamzah wasal dibaca fathah. Ya, kata-kata alladzi, allati itu hamzah wasal dibaca fathah. Ya, selain yang tadi alif lam, yang sebetulnya ini juga masih masuk alif lam. Cuman alif lamnya
disatukan sama huruf lam yang kedua. Ya, jadi kayak alif lam syamsiah lah masuknya. Ya, hamzah wasalah dibaca fathah ya. Alladzina. Kalau yang ini, yang kedua, Al-haq. iya, al-haqqu. Al-haq. Ya, hamzah wasalah dibaca, Ham. Fathah. iya, fathah. Baik, kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 31. Ini cara bacanya gimana? Ittakhadhu. Ittakhad. Iya, hamzah wasalah dibaca Kasroh. kasro. Kenapa kasro? Karena huruf ketiganya fathah. Iya, betul. Karena huruf ketiganya fathah ya, waw dan alif di sini lagi-lagi gak dianggap ya karena dia hanya tambahan domir. Ya, ini hanya 4 huruf nih. Hamzah wasal, kemudian ta, kho, dan dal. Ittakhadhu. Zal. Ya, ini 4 huruf Ittakhadhu. aslinya. Wawnya dan alif tidak dianggap. Maka kita lihat huruf ketiganya huruf kho, kho-nya fathah, maka hamzah wasal dibaca kasro. Ya, ittakhadhu. Baik. Kemudian di sini Quran surah An-Naml ayat 28. Idhab. Iya, betul. Kenapa dibaca kasroh hamzah wasalnya? Karena huruf ketiganya apa ya Ustaz? Fathah. Iya, betul. Huruf ketiganya Ya. fathah. Idhab. Kemudian At-Taubah ayat 41. Infiru. Infiru. Ya, Infiru. iya betul. Kenapa hamzah wasalnya Infiru. kasroh? Huruf ketiganya kasroh. Iya, huruf ketiganya kasroh ya. Lagi-lagi di sini waw sukun dan alif tidak dianggap. Ini biasanya memang kebanyakan ini ya, domir antum. Kalau di hamzah wasal yang apa namanya seperti ini. Ya, ini masih bisa dihitung 4 huruf ya, karena waw dan alifnya tidak dianggap ya. Satu, dua, tiga, empat. Empatnya, hurufnya hanya ada 4. Kita bisa lihat huruf ketiganya yaitu huruf fa, kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Infiru. Baik. Nah, contoh lain. Surah An-Nahl ayat 125. Apa ya? Udah. Ud'u. Iya, Ud'u. betul. Uda'u. Ya, di sini ada 3 Ud'u. huruf. Ya, 3 huruf berarti masih bisa dilihat huruf ketiganya. Tiga. Huruf ketiganya dhammah, hamzah wasalnya dibaca dhammah. Doma. Ya, uda'u. Ya, berarti tadi kaidahnya nggak hanya 4 huruf ya. 3 huruf juga bisa. 3 dan 4 huruf. Baik. Kalau yang ini, Az-Zukhruf ayat 67. Il akhila. Hmm? Al. Al. Il. ah, il akhila ya. Ustaz. Apa? Huruf Al. ketiganya fathah. Kalau fathah, Ayo i fokus ya. lagi. Al-akhil. Iya, Akhil. betul. Hamzah Ya, wasalnya dibaca depannya fathah. al. Ya, karena di sini Alif. adalah alif Alif. Alif. alif lam Lam. qamariyah. Ya, Maria. alif lam. Al-akhillau. Ya, al hamzah wasalnya dibaca fathah. Ya, karena alif lam. Kalau yang ini, ya ini tadi juga udah di ini ya baca. Ya. Alladzina. Iya, alladzina. Kalau yang terakhir ini, Udkhulu. Udkhulun. iya betul. Udah hulu. Ya, di sini masih bisa dilihat huruf ketiganya yaitu huruf kha, dhammah. Hamzah wasalnya menjadi dhammah. Udah hulu. Ingat-ingat aja ya. Pokoknya yang fiil hanya iltaqo.
Ya, untuk yang apa namanya hamzah wasal kemudian ketemu huruf lam itu yang fi'il hanya iltaqa. Pokoknya sisanya yang lain anggap aja isim ya. Jadi setiap kita ketemu sama hamzah wasal kemudian huruf lam, ya anggap aja isim. Jadi hamzah wasalnya dibaca fathah ya, selain kata iltaqa Al, tadi. al, Ya, al, ya di sini al akhilla ya hamzah wasalnya dibaca al akhir fathah. fathah. Baik. Sekarang Al-Muzammil ayat 18. Ini asama, Iya, asama, iya. asama. Kenapa hamzah wasalnya dibaca fathah? Sama. Karena al apa ya Ustaz nyebutnya? Huruf ketiganya fathah. Hmm? Huruf ketiganya fathah Ustaz saja. Bukan. Ini hamzah wasalnya dibaca fathah. Kenapa? Kalau huruf Iya. ketiganya fathah, mah hamzah wasal dibaca kasroh. Kasroh ya. Berarti karena alif lam Ya, Iya, iya asy betul. Karena alif lam. as Ya, alif lam syamsiyah syamsiyah. ya. samsi ya. Iya, karena huruf lamnya tidak dibaca. Berarti alif lam Sam- Syam- syamsiyah namanya. Ya, as-sama'u. Ya, hamzah wasalnya dibaca fathah. Asam. Kemudian, ya ini hamzah wasalnya dibaca fathah ya. As-sama'u. Kemudian Sama. Quran Surah Yusuf ayat 9 di sini. Uqatulu. Iya, betul. Kenapa dibaca dhammah hamzah wasalnya? Huruf hurufnya lebih dari 4 juga ya. Terus eh karena ketiganya hurufnya doma Ustaz ya. Iya, betul. Ketiganya huruf dhamma. Huruf ketiganya huruf Doma. berharakat dhamma. Ya, Doma. ini 4 huruf ya. Satu, dua, tiga, empat. 4 huruf Waw ya. dan alifnya hanya tambahan. Wawunya Ya, betul. domir Uq. ya. Iya, karena tambahan dhamir. Uq tulu. Ya, hamzah wasalnya dibaca dhamma. Kemudian kalau yang ini nih. Doma. Ini di mushaf standar Indonesia ya, makanya dia nggak ada apa kepala son nih. Ini dibacanya apa? Us usmuhul. Hmm. Yang lain apa? Ism ismuhu ismuhu Iya, ismuhu ismuhu. Kenapa ismuhu? Kenapa Ismuhu. hamzah wasal ya kasroh? dari eh, kata yang Alif tadi itu bang ya. ismu ibnu ismu ibnu itu selalu kasroh. Iya, betul. Karena dia masuk ke isim Hmm. jamid yang tadi. Ismun, ibnun, ibnatun, imruun. Ya, apalagi tadi ithnani, ithnatani itu semuanya sudah pasti kasroh hamzah wasal. Nah, yang tadi isem jamid ya. Mana tadi? Hmm. Jamid. Nah, ini semua kata ini ya ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, imruun, imriin, imraatun, ismun. Nah, ini Oh hamzah ismun wasalnya ya. udah pasti dibaca kasroh ya. Ismun di sini Kas masuk. Berarti hamzah wasalnya iya. dibaca Kasroh. kasroh. Jadi tadi bukan kita lihat huruf ketiganya ya, kalau yang tadi. Hmm. Tapi Iya. karena isim jamid yang udah pasti Jasmine. dibaca kasroh ya. Ismuhu. Baik, sampai sini Ismun. paham? Insyaallah Ustaz. Insya Allah paham ya. Coba sekarang kita baca bareng-bareng ini dulu nih, karena kemarin masih banyak yang salah nih cara bacanya ini. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Sekarang kita baca secara wasal dulu. Wa qalu alhamdulillah.
Waqalul hamdulillah. وقال الحمد لله Waqalal hamdulillah. وما في الأرض Wa ma fil ard. قالوا الآن جئت بالحق Qalul ana ji'ta bil haqq. فأكثروا فيها الفساد Fa'aktaru fihal fasad. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن Baik, kita lanjut. ثم دمرنا الآخرين Summa dammarnal akhirin. وعليها ما اكتسبت Wa 'alaiha Baik, sekarang kita baca secara wakaf ya. Kita wakaf di huruf madnya. Yang pertama, waqalu alhamdulillah. Waqalu alhamdulillah. Waqala alhamdulillah. Wa ma fi al-ard. Fi al-ard. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. فأكثروا فيها الفساد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن Ya, qulida'u, nya dibaca panjang ya, 2 harokat. Ya, intinya kalau dia berhenti di huruf mad, berarti huruf madnya tetap dibaca panjang, 2 harokat. Lanjut. Summa dammarna al-akhirin. Ya, maknya pendek ya. Summa dammarna al-akhirin. Wa 'alaiha ma. Coba baca yang ininya dulu. Wa 'alaiha ma. Nah, kata yang terakhir ini dibacanya apa? Hamzah wasalnya? Ya. Kenapa hamzah wasalnya kasroh? Karena huruf ketiganya fathah dan lebih dari 4.
Iya, karena ini kata dasarnya lebih dari 4 ya. Kita nggak bisa lihat huruf ketiganya lagi di sini. Tapi kita Berarti lihat lebih dari kata dasarnya lebih dari 4. Ya, ini 4. sebetulnya hanya iktasaba. Ya, tak di sini hanya tambahan domir juga. Ya, domir hiya di sini. Ya, iktasaba. Ya, di sini kata dasarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, huruf tak yang terakhir ini hanya tambahan karena domir hiya. Ya, ini aja udah lebih dari 4 huruf. Berarti hamzah wasl otomatis dibaca kasrah. Ya, Kasih. iktasabat. Baik. Nah, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan setelah ini ya. Afwan ya, Ana ambil waktu Antuna lumayan 1/2 jam lebih. Karena tadi kita mulai juga apa namanya agak Iya. telat ya. Baik. Bagi yang belum dikoreksi bacaannya, ya mohon ditunggu ya. Karena Ana ini betul-betul nyicil. Ini pesertanya kurang lebih ada 50 orang. Ini Ana nyicilnya benar-benar harus nyari waktu luang. Masya Allah banyak banget harus ngoreksinya. Jadi yang belum dikoreksi ditunggu ya. Insya Allah pasti semuanya akan kebagian dikoreksi. Ya, nanti kalau Ana sudah kabarkan di grup, semuanya sudah Ana koreksi. Kalau ada yang belum dikoreksi bisa bilang ke Ana, baru bilang ke Ana. Ya, tapi kalau Antuna belum dikoreksi, sampai sekarang ditunggu aja. Insya Allah semuanya pasti dapat dikoreksi. Baik. Untuk Baik, yang belum Ustazah. baca apa namanya yang bab ini huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol yang belum baca contohnya ini boleh dikirim ya karena masih ada beberapa orang yang belum kirim tugas yang ini ya boleh dikirim waktunya masih sampai pertemuan selanjutnya ya, jangan lupa yang mengenal lafaz Allah juga tugas yang kemarin pertemuan kelima. Baik. Yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke sesi tanya jawab di grup. Sekarang kita akhiri. نختتم بالدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakallah. wabarakatuh. يا وجزاكم الله خيرا كثيرا